Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Nabila Fatin dengan NRP 2040101169. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian sikap konsumen. Pengertian sikap konsumen. Sikap attitude konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Shipman dan Kanuk, Sangaji dan Sophia 2013-176, sikap attitude adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, bagaimana sikap konsumen terhadap harga produk, bagaimana sikap konsumen terhadap iklan produk yang ditayangkan sebagainya. Seorang individu mempelajari sikap melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Ketika konsumen mempunyai sikap yang negatif terhadap suatu aspek atau lebih pada praktik pemasaran perusahaan, maka kemungkinan mereka tidak berhenti menggunakan produk tersebut, tetapi juga mendorong kerabat atau teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, model sederhana sikap konsumen. Menurut Shipman dan Kanuk, yang pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif berkaitan dengan pikiran otak seseorang. Apa yang dipikirkan konsumen? Kognitif bersifat rasional atau masuk akal. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan. Jadi sifatnya emosional, wujudnya bisa berupa perasaan senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya. Yang ketiga, komponen konatif, psikomotor. Komponen konatif berkaitan dengan tindakan. Wujudnya adalah keterampilan seseorang, misalnya menyetir, olahraga, memasak, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, model sederhana sikap konsumen dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada connection menuju effect, effect menuju cognition, dan connection menuju connection. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu, saya Tasya Anissa Nur Azizatul Wasikal dengan NRP 2040101770 akan menjelaskan mengenai model multi-atribut sikap. Ada 3 tipe model multi-atribut sikap, yaitu yang pertama, model sikap terhadap objek karakteristik. Model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sikap mempresentasikan kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua ada sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu. Misalnya terhadap produk perusahaan, sikap konsumen bisa positif atau negatif. Yang kedua model sikap terhadap perilaku. Model ini berkaitan dengan perilaku aktual atau real dari konsumen. Yang ketiga ada model teori tindakan beralasan. Model ini lengkap meliputi 3 komponen yaitu kognitif, afektif, dan natif. Model ini juga meliputi norma subjektif konsumen. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai persepsi, preferensi, dan perilaku keluarganya serta lembaga penting lain. Yang kedua ada subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketiga, ada kelas sosial. Pada dasarnya, semua masyarakat memiliki strata sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang terbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fitriani dengan NRP 2040101176. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya. Yang keempat ada faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang pertama itu seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Lalu yang kelima ada faktor pribadi. Keputusan pembeli dipengaruhi juga oleh karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi,
gaya hidup, serta kepribadian dan konsep dari pembeli. Selain itu juga faktor psikologis mempengaruhi faktor pribadi. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Yang pertama ada motivasi. Motivasi yaitu suatu kebutuhan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat identitas yang memadai. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan seseorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi. Yang ketiga ada pembelajaran. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan petunjuk, tindakan, tanggapan, dan penguatan. Yang terakhir ada keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik sikap. Menurut Sugaji dan Sopiah pada tahun 2013, dalam buku halaman 195-196, ada beberapa karakteristik sikap, yaitu sikap memiliki objek. Yang kedua, konsistensi sikap. Yang ketiga, sikap positif dan negatif dan netral. Yang keempat, ada intensitas sikap. Yang kelima, ada resistensi sikap. Yang keenam, keyakinan sikap. Dan yang terakhir, ada sikap dan situasi. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Tasya Nisa Putri dengan NRP 2040100180. 4C, karakter konsumen dalam berbelanja online. Yang pertama ada pembeli yang fokus. Pembeli dengan tipe seperti ini biasanya tidak perlu banyak diyakinkan selama produk yang ia mau ditawarkan dengan harga menarik dan sampai dalam waktu singkat. Sayangnya pembeli seperti ini biasanya mudah beralih ke merchant lain jika ia melihat laman toko tersebut tidak terorganisir dengan baik. Bagi jenis pembeli seperti ini, yang terpenting adalah transaksi yang cepat dan meyakinkan. Lalu yang kedua ada pembeli yang bimbang. Pembeli seperti ini merupakan kebalikan dari jenis customer pertama. Pembeli bimbang akan masuk dan melihat-lihat laman sebuah toko dan mungkin siap melakukan pembelian, namun tidak akan langsung memutuskan dengan hal pertama yang mereka lihat. Pembeli tipe ini merasa dirinya harus terus berpikir ulang dan akhirnya malah memberi barang dari tempat lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Purnamasari NPM 2040100181. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Selanjutnya ada pembeli yang kaya informasi. Pembeli ini sudah tahu betul apa yang mereka inginkan. Untuk mewujudkan keinginannya, pembeli dengan karakter ini harus melakukan pembelian barang yang sesuai dengan informasi yang mereka ketahui. Lalu ada pembeli yang enggan. Pembeli ini lebih senang melakukan hal lain selain belanja. Itu artinya mereka yang paling butuh untuk diyakinkan. Mereka harus merasa dimanjakan sebelum memutuskan membeli barang di satu tempat tertentu. Lalu ada pembeli yang praktis. Pembeli dengan sifat seperti ini ingin membeli produk yang pas dengan apa yang mereka pikirkan. Pembeli tipe 1 ini akan menyukai laman online yang menyediakan video berisi panduan lengkap. Lalu di sini ada nilai konsumen atau bisa disebut customer value, adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu, seperti penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Lalu di sini ada keputusan konsumen. Keputusan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Lalu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainur Azahra dengan NRP 204010010184. Poin selanjutnya itu memberikan nilai dan kepuasan konsumen. Urutan penciptaan dan penghantaran nilai dapat menjadi 3 fase, yaitu yang pertama memilih nilai. Di dalam memilih nilai ini, kita mempresentasikan pemasaran yang dilakukan sebelum produk yang dibuat. Yang kedua, menyediakan nilai.
Dalam pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, serta distribusinya. Lalu yang ketiga ada mengomunikasikan nilai dengan menggunakan penjualan, promosi, dan penjualan iklan, serta sasaran komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk tersebut. Lalu, poin selanjutnya ada menganalisis teori tentang kepuasan konsumen. Teori kepuasan konsumen menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, maka konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka konsumen puas. Lalu materi selanjutnya ada mengembangkan kepuasan konsumen. Strategi meningkatkan kepuasan konsumen dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu strategi relationship marketing strategi, yaitu relationship marketing merupakan strategi di mana transaksi pertukaran antara konsumen dan perusahaan berkelanjutan, tidak berakhir setelah pembelian pertama, dan nantinya akan menimbulkan kesetiaan konsumen. Lalu, yang kedua ada strategi superior customer service. Di dalam strategi ini, perusahaan menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada perusahaan lain yang sejenisnya. Lalu yang ketiga itu ada strategi unconditional service guarantees. Nah, di dalam strategi ini, perusahaan memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memberikan jaminan kualitas produk atau jasa. Lalu yang terakhir itu ada strategi penanganan keluhan yang efisien. Strategi penanganan keluhan yang efisien dapat memberikan peluang untuk mengubah konsumen yang tidak puas menjadi konsumen yang puas. Proses penanganan keluhan dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan konsumen tidak puas, dan sumber masalah tersebut kemudian diatasi untuk ditindaklanjuti. Lalu, poin terakhir yaitu ada mengevaluasi setelah kegiatan mengonsumsi produk. Dalam evaluasi pasca pembelian atau post-purchase evaluation merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya atau tidak. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya, dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas, maka produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dan dalam hal ini menurunkan permintaan konsumen di masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.